Indonesia Raya, jiwanya untuk Indonesia Raya. Terus dari titik itu sampai titik ini saya berusaha apapun yang saya lakukan harus untuk masyarakat, harus untuk Indonesia. Karena hal itu gimana ya, diapresiasinya oleh orang lain, negara lain, maaf nih ke bawah suasana. Diapresiasinya oleh orang yang tidak tahu siapa kita, tidak kenal kita, tidak tahu, bahkan banyak negara yang tidak tahu Indonesia itu di mana, Bu. Mereka taunya Bali. Oh, Bali is part of Indonesia. Yes, of course. Bali is one of island in Indonesia. That's the point. Ini yang kita harus tunjukkan, bangsa ini bangsa yang kaya. Bangsa ini yang punya banyak hal untuk ditunjukkan di dunia sana. Ini yang saya tidak dapatkan di society sekarang, rasa itu. Makanya kenapa juga saya tulis ketika standing ovation, saya biasa bawa tarian. Kalau orang luar, Bu, tepuk tangannya, Bu. Ketika di Yunani, di Meksiko, kita balik lagi ke Meksiko ya, Bu. Orang Meksiko, Bu, kan kita bukan artis ya. Siapa sih kita di sana? Nggak ada yang tahu gitu. Tapi mereka menghargai bajunya, musiknya, culture-nya. Yang turun 10.000 orang di jalan tanpa disuruh, tanpa dibayar, tanpa orang pendidikan nyuruh anak sekolah bawa bendera. Karena mereka apa? Menghargai budaya yang terjadi di sana. Itu Meksiko ini adalah festival World Cup-nya bolanya penari, karena 64 negara tampil di sana. Kemudian ini kita panggung di sini ya. Penontonnya, Bu, ini kantor BNPB, masih sana lagi depan Jalan Raya. Penontonnya Jalan Raya sana, Bu. Bayangin, kelihatan nggak sebenarnya saya? Enggak kan, Bu? Tapi ketika penonton paling depan yang melihat karya itu secara detail, mereka melihat kesungguhan penari dari dalam diri, bagaimana mereka mengekspresikan dirinya. Dari depan bangun sampai belakang bangun nggak? Bangun, Bu. Standing ovation, semua berdiri dari sini sampai ujung belakang. Dan kenapa saya senang? Karena tariannya bukan tari saman. Bapak Ibu sering lihat ya, tari saman yang sudah terkenal keliling dunia. Tarian itu yang diapresiasi di Meksiko. Ternyata tarian yang saya rasa bukan yang biasa aja, bukan sekeren tari saman yang kekompakannya luar biasa, tariannya begitu dinamis 12 menit, enggak. Ternyata malah tari bubuka yang 3 menit notabene-nya. Dan yang tidak pernah ditepuk tangani di negara manapun. Tapi mereka bisa melihat itu, tandanya apa yang kita ingin sampaikan di atas panggung itu nyampe ke hati mereka. Makanya saya tersentuh sekali gitu, karena tidak semua orang bisa menghargai orang di atas panggung. Setuju nggak? Ada orang lagi ngomong tadi, punten ya, Pak Kadis lagi ngomong, ada aja tuh ya. Ini terjadi loh di daerah, di pemerintahan juga loh. Ketika seseorang lagi ngomong di atas panggung, dia memberikan apa, Bu, Pak? Ilmunya. Dia memberikan apa? Waktunya. Dia memberikan apa? Energinya. Yang seharusnya bisa dialihkan ke tempat lain, ke ranah lain. Tapi dia memberikan di panggung ini dengan audiens ini. Tapi ada aja yang ngajak ngomong, ada aja yang ngobrol sendiri. Dan itu nggak 1-2. Dan kejadiannya nggak hanya di sini, banyak di setiap agenda. Tandanya apa orang Indonesia? Kurang apresiasi dan tidak menghargai orang yang sedang berbicara. Nah, ini yang perlu kita rubah pelan-pelan, dan saya yakin itu bisa. Dengan cara apa? Dengan cara kita saling mengingatkan. Vokalnya ibu-ibu, bapak-bapak yang melihat ini, saya sampaikan ke Anda mendengar, lalu Anda memberikan informasi ini kepada anak Anda secara nggak sadar deh. Ini kan semua alam bawah sadar. Nanti insya Allah kalau misalnya saya dapat kesempatan ngomong lagi atau berbicara atau sharing lagi, kan ini nanti jatuhnya ke society, jatuhnya ke masyarakat. Jadi ini semua bapak-bapak semua yang menonton saya di sini, saya ucapkan terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat semua penonton yang ada di sini dan adik-adik. Walaupun dia belum paham nih, kayak pembahasannya berat nih. Ibu nggak nyanyi ini, saya nggak lihat gitu kali. Tadi lagunya di mana? Ada yang dengar tadi? Boleh nggak ngetes? Boleh nggak? Tadi di mana tuh? Ada hadiah di mobil, belum diturunin, udah belum? Yang bisa jawab pertanyaan ini ada hadiah mobilnya. Ya, dari mana tadi?